Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menggunakan nikmat dari Allah itu sebagai modal untuk kita berkarya, beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat orang yang kufur terhadap nikmat Allah ini, yang menjadikan kita lupa diri, bahkan mungkin bangga diri dan sombong karena titipan nikmat dari Allah kepada kita. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV dan pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ulasan yang saya ambilkan dari salah satu tema di buku saya, yakni sederhana di dalam gaya, hebat dalam karya. Ini sebenarnya satu buku yang berisi materi-materi dakwah yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan dengan berbagai tema, dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pokok bahasan supaya kita ayo sederhanakan gaya, utamakan karya. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup untuk menembus bumi, dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat ini mengecam perilaku orang yang sombong, orang yang bangga diri, dan melarang kita untuk bersifat seperti itu. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita agar berperilaku sederhana, rendah hati, dan tawadhu. Ada banyak keutamaan yang akan kita dapatkan dari sifat orang yang tawadhu, orang yang rendah hati dan berlaku sederhana. Dan banyak ayat ataupun hadis yang mengajarkan kita untuk berperilaku seperti ini. Di antaranya dalam hal berpakaian misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpakaian yang terlalu mewah. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Nabi, man tarukal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaih da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani sya'a yalbasuha. Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah dengan niat karena ketawaduan, tawadhu karena Allah, sementara dia itu mampu, sanggup untuk mengenakan, untuk membelinya, maka da'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah kelak akan memanggilnya di yaumul qiyamah itu di hadapan para makhluknya, kemudian diperintahkan kepadanya untuk memilih pakaian mana yang ia ingin kenakan dari pakaian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini salah satu keutamaan dari orang yang berpola hidup sederhana, dalam hal ini dicontohkan dalam masalah berpakaian. Sebaliknya, ada kecaman bahkan ancaman bagi mereka yang berperilaku sombong. Oleh karena itu Nabi bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat
kelak di yaumul qiyamah orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Ini dari sini secara hukum ada bahasan tersendiri mengenai orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki atau isbal. Tapi dalam fokus ini kita ingin menyampaikan dalam hal masalah kesombongan. Orang yang berpakaian dengan penuh kesombongan sampai menyeret pakaiannya sebagai simbol satu kesombongan, maka kelak tidak akan dilihat, tidak akan diperhatikan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Nah, kemudian selain itu Rasulullah juga melarang kita untuk mengenakan pakaian dari sutra misalnya bagi laki-laki. Kemudian dilarang pula untuk sehebat apapun, sekaya apapun, sebanyak apa harta yang dimiliki, dia dilarang untuk menggunakan bejana, piring yang terbuat dari emas atau perak. Di antara hikmahnya adalah supaya kita berperilaku hidup yang sederhana dan menghindarkan diri dari kemewahan yang berlebihan dan menjauhkan dari kesombongan. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV dan juga Radio Purnama Sidi di mana saja berada, ada orang yang begitu memperdulikan dengan berlebihan masalah penampilan ini, mengutamakan performan luarnya saja, tapi melupakan aspek batiniahnya, hatinya atau ketakwaannya. Padahal sesungguhnya yang akan dinilai oleh Allah kelak di yaumul qiyamah bukan pada fisik kita, bukan pada jasad kita, tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah ketakwaan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, jasad kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Atau dalam hadis yang lain serupa ada penyebutan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan juga harta-harta kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan juga amal-amal kalian. Nah, maka dalam hal ini orang yang terlalu fokus dengan penampilan luarnya, dia mengutamakan gayanya saja, sebenarnya punya dampak yang buruk secara pribadi, secara psikis, karena dia adalah orang yang paling rentan terhadap kekecewaan. Semakin banyak dia tergantung hidupnya terhadap penilaian orang lain. Dia ingin menjadi pusat perhatian, dia ingin dipuji dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling menjadikan dia rentan dari rasa kecewa adalah para artis. Mengapa? Karena dia hidupnya dipengaruhi dengan orang lain yang akan menilai dirinya. Nah, sementara di hadis ini, di ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, Islam mengajarkan kita agar berperilaku sederhana dan tidak terlalu mengutamakan terhadap gaya luar kita ini. Ada orang yang memang betul-betul begitu ingin bergaya lewat mode, lewat fashion, ia ingin dipuji dengan pakaian yang dikenakannya, ingin disanjung dan sebagainya. Sampai kadang-kadang dia kehilangan rasa malunya, kehilangan harga dirinya. Padahal sebenarnya fungsi pakaian yang utama adalah menutup aurat. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-A'raf, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan pakaian untukmu. Untuk apa? Yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Warishan, dan pakaian indah untuk perhiasan.
Memang di sini ada nilai fungsi pakaian untuk keindahan. Tetapi utamanya yang harus diperhatikan betul-betul adalah untuk menutup aurat. Tetapi terkadang orang yang hanya ingin dilihat dari si penampilannya, saya melupakan rasa malu, bahkan dia membuka auratnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV dan Radio Purnama Masidi dimanapun berada, kalau kita mau sombong karena harta, maka sebenarnya kita ini sudah terlambat, karena ada korun yang lebih kaya daripada kita, lebih hebat daripada kita, tapi telah dihancurkan oleh Allah dan dihinakan oleh Allah. Kalau kita mau sombong karena pangkat, jabatan, kedudukan, ada Fir'aun yang lebih berkuasa tetapi telah dihinakan oleh Allah dan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita mau sombong karena fisik misalnya, kita hitung-hitung kita masih kalah dengan binatang-binatang, dengan kuda, dengan sapi, kerbau dan sebagainya. Kita kalah secara fisik kekuatannya. Kalau kita mau bergaya karena penampilan kita juga, coba lihat kita sebenarnya ini makhluk yang berasal dari apa? Dari zat yang hina, dari zat yang kotor. Kita bahkan sebenarnya makhluk yang keluar dari dua lubang kotoran. Dan kelak kalaupun mati, tubuh yang kita banggakan ternyata hanya akan menjadi idola bagi cacing tanah ataupun belatung-belatung. Oleh karena itu sekali lagi, sederhanakan gaya, utamakan karya. Jangan seperti perilaku orang kafir yang mereka itu mengutamakan gayanya saja, menghabiskan kenikmatannya di dunia ini, kemudian kelak di yaumul qiyamah akan menjadi orang yang tersiksa dan terhina. Allah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Pada hari dihadapkan orang-orang kafir ini di akhirat, maka dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rezeki yang baik-baik di dunia ini dan bersenang-senang di dalamnya. Maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena apa? Karena kesombongan yang kalian lakukan dan juga karena kalian telah berbuat fasik. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV dan Radio Purnama Masidi dimanapun berada, apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.